Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja industri yang berjudul pelaksanaan iklan digital marketing dan penyampaian materi Facebook Ads dalam praktik kerja industri. Praktik kerja industri ini saya lakukan di CV Ranupani Berjaya, Kota Malang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Revenita Putri Syandina dengan NIM 22053360171 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Malang. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan mengenai latar belakang industri, struktur organisasi, kemudian alasan mengapa saya memilih divisi tersebut, serta kegiatan yang saya lakukan selama praktik industri di CV Ranupani Berjaya. Pada kegiatan praktik industri ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing yakni Profesor Dr. Haji Hakun Elmunsyah, STMT. Kemudian ada Bapak Pembimbing Industri yakni Bapak Sofi Arianto Eskom. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yakni latar belakang industri. Pada latar belakang industri ini, yang pertama, CV Ranupani Berjaya merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2020 dan berlokasi di Kota Malang. Perusahaan ini didirikan sebagai respon terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin pesat serta meningkatnya kebutuhan pelaku usaha akan pemasaran modern yang berbasis teknologi. Kemudian CV Ranupani Berjaya ini bergerak dalam dua bidang utama, yaitu digital agency dan blockchain education. Melalui bidang digital agency ini, perusahaan menyediakan layanan strategi digital marketing dan iklan digital. Sementara itu, pada bidang blockchain education-nya, perusahaan berfokus pada edukasi teknologi blockchain. Dengan bidang usaha tersebut, CV Ranupani Berjaya menjadi lingkungan praktik kerja industri yang relevan untuk meningkatkan kompetensi di bidang digital marketing. Kemudian ada struktur organisasi dari industri CV Ranupani Berjaya. Struktur organisasi CV Ranupani Berjaya ini terdiri dari beberapa bagian utama. Pada tingkat manajemen terdapat direktur atau founder atau pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan arah strategis perusahaan. Selanjutnya terdapat manajer operasional yang mengelola kegiatan operasional serta koordinasi antar divisi. Kemudian pada divisi digital agency terdapat beberapa posisi, yaitu yang pertama ada advertiser, content creator, social media specialist, web developer, dan ada customer service yang itu buat interaksi antara pembeli dan kita yang menyediakan layanan tersebut. Kemudian selain itu terdapat divisi blockchain education yang terdiri dari trainer dan mentor program. Selanjutnya, yakni alasan memilih divisi advertiser tersebut. Saya memilih divisi advertiser sebagai tempat praktik kerja industri saya karena pada divisi ini memiliki peran langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan iklan digital. Nah, divisi ini sesuai dengan latar belakang keilmuan dan minat saya di bidang digital marketing. Melalui divisi advertiser ini, saya memperoleh pengalaman praktik langsung dalam pembuatan iklan. Contohnya yang saya kemarin lakukan adalah pengalaman praktik langsung dalam pembuatan iklan melalui platform Skalev. Nah, kemudian ada pengelolaan Facebook Ads juga, serta analisis performa iklan. Selain itu, divisi ini juga terlibat dalam kegiatan edukasi dan pelatihan, sehingga saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi pengantar bisnis online. Kemudian ada materi basic Facebook Ads, serta pemanfaatan teknologi AI dalam pembuatan konten pemasaran. Selanjutnya adalah pemaparan kegiatan yang saya lakukan selama praktik kerja industri. Saya sudah membuat bagan atau blok diagram seperti gambar tersebut, gambar ini. Nah, blok diagram ini menggambarkan alur kegiatan yang saya lakukan selama praktik kerja industri di CV Ranupani Berjaya. Yang pertama, kegiatan ini dimulai dari pengenalan produk dan platform Skalev, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan iklan digital menggunakan Skalev.
Setelah itu saya melakukan perencanaan materi pelatihan yang mencakup bisnis online dan digital marketing. Tahap berikutnya adalah penyampaian materi pengantar bisnis online, dilanjutkan dengan materi basic Facebook Ads dan materi foto produk berbasis AI. Kemudian kegiatan diakhiri dengan pendampingan dan evaluasi praktik beserta pelatihan khususnya Bapak dan Ibu guru SMK yang mengikuti pelatihan tersebut. Sebelum saya jelaskan lebih detail lagi, jadi kegiatan apa saja yang saya lakukan. Kebetulan pada saat saya melakukan praktik kerja industri di CV Ranupani Berjaya, uh, CV Ranupani Berjaya sedang ada kegiatan pelatihan untuk guru-guru SMK se-Jawa Timur, khususnya untuk guru jurusan pemasaran digital marketing. Nah, karena pada waktu pelatihan itu saya juga sedang kegiatan praktik industri. Bapak Sofi Arianto tadi selaku pembimbing industri menugaskan kita untuk ikut serta dalam pelatihan tersebut. Untuk pelatihannya sendiri namanya kegiatan pelatihan reskilling dan upskilling. Untuk itu tadi guru-guru SMK se-Jawa Timur. Kemudian di CV Ranupani Berjaya ini kedapatan ada kurang lebih ada 5 peserta, itu pun dari luar kota. Nah, kemudian setelah pembagian ada rapat dahulu, kemudian dibagi tugas, kemudian saya mendapatkan bagian yakni memaparkan materi mengenai bisnis online tadi, tapi hanya pengantar saja karena sudah paham. Kemudian ada Facebook Ad dan foto produk yang sudah memanfaatkan teknologi AI. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya kita bahas pada kegiatan pertama, yakni pada bagian ini ditampilkan beberapa fitur yang terdapat pada platform Skalev. Saya melakukan pembuatan produk, pembuatan landing page, serta pengelolaan daftar orderan. Platform ini sendiri digunakan sebagai pendukung dalam pembuatan iklan digital agar proses pemasaran dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur. Bisa dilihat ini ada tampilan dari Branda Skalev, kemudian ada daftar produknya apa saja yang dijual, kemudian ada kalau ingin menambahkan produk baru bisa create produk, kemudian ini ada create landing page untuk informasi-informasi tentang produk tersebut. Kemudian ini ada daftar landing page kalau misalkan kita membuat 2 produk berbeda, otomatis kan membuat 2 landing page yang berbeda. Nah, nanti ada list atau daftar landing page yang bisa kita lihat. Terus kemudian ini ada list orderan. Jadi kalau ada orang yang memesan atau order akan masuk ke list orderan. Kemudian saya kan sebelumnya sudah menyampaikan kalau saya ke bagian materi pengantar dari bisnis online. Nah, materi pengantar bisnis online ini disampaikan untuk memberikan pemahaman dasar kepada Bapak Ibu peserta pelatihan mengenai konsep bisnis digital itu sendiri. Materi ini membahas peluang bisnis online, peran digital marketing, serta pentingnya strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan. Tujuan dari materi ini sendiri adalah agar peserta memiliki gambaran awal sebelum masuk ke materi iklan digital yang lebih teknis. Ini saya sudah menyiapkan materi PPT atau slide presentasi untuk saya paparkan ketika hari di mana saya memaparkan materi mengenai pengantar dalam bisnis online. Yang saya ambil materinya adalah ini 5 rukun maha penting dalam bisnis online. Nah, kemudian ini apa saja yang 5 rukun tersebut? Yang pertama ada product, reach, funnel, market, dan offer. Kemudian ini ada penjelasan mengenai apa sih produk itu, kemudian penjelasan mengenai market. Market itu kan ada kategorinya. Nah, itu dijelaskan atau dipaparkan. Kemudian ada kunci questionnya dari market itu sendiri. Kemudian ini penjelasan mengenai reach. Reach itu jangkauan market. Nah, itu ada beberapa poin penting yang harus disampaikan. Kemudian ada offer. Offer itu mengenai penawaran. Nah, penawaran ini kayak tips-tips gitu yang jika kita bisnis online, penawaran tuh harus menarik, relevan gitu, dan mengundang pembeli untuk membeli produk kita. Seperti itu. Kemudian ada funnel.
Funnel ini sendiri itu adalah alur perjalanan pembeli dari pertama kali melihat, kemudian akhirnya membeli, kemudian tujuannya itu supaya ada proses pembelian agar lebih terarah dan mudah diikuti oleh semua atau calon customer. Jadi funnel itu lebih ke alur pembeliannya aja yang memudahkan pembeli. Kemudian pada slide 12 ini adalah dokumentasi saat penyampaian materi. Ya ini saya sendiri, itu adalah saat saya memaparkan materi mengenai pengantar bisnis online. Selanjutnya kita lanjut pada materi kedua saya, yakni materi basic Facebook Ads. Setelah peserta memahami konsep pada bisnis online, saya menyampaikan materi basic Facebook Ads. Materi ini sendiri mencakup pengenalan Facebook Business Manager, struktur iklan, penentuan target audience, serta fungsi Facebook Ads dalam promosi digital. Materi ini bertujuan agar peserta memahami dasar penggunaan Facebook Ads sebelum melakukan praktik secara langsung. Nah, ini yang slide berikutnya ada perbedaan algoritma dari algoritma lama dan algoritma baru. Seperti itu. Kemudian ada perubahan radikal audience. Jadi, karena algoritmanya baru, otomatis ada perubahan ya dari algoritma lama sampai ke algoritma baru untuk audiensnya. Kemudian ada perubahan radikal ads. Perubahan radikal ads ini perubahan dari iklan yang lama sama yang baru. Karena kalau yang lama itu fiturnya masih terpisah. Kalau sekarang kontennya itu harus unik dan tidak terlalu bergantung pada pixel dan capi. Baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada bagaimana meta meranking ads kita. Itu kayak contohnya tuh meta tuh gimana sih cara meranking iklan kita. Seperti itu, jadi dipaparkan. Kemudian ada dampak-dampaknya juga yang terjadi ketika perubahan algoritma ini. Kemudian ini ada dokumentasi saat saya menyampaikan materi mengenai basic Facebook Ads. Kemudian itu ada momen saat Bapak Pembimbing Industri atau Bapak Sofi Arianto Eskom membantu saya untuk memaparkan atau menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu guru peserta latihan. Kemudian lanjut pada materi terakhir yang tugaskan kepada saya, yakni materi tentang foto produk yang menggunakan memanfaatkan teknologi AI. Materi ini membahas pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk menghasilkan foto produk yang menarik dan mendukung efektivitas dari iklan digital. Dengan adanya teknologi AI ini, pembuatan konten visual dapat dilakukan dengan lebih efisien dan kreatif. Kemudian saya sudah menyiapkan slide presentasi untuk saya paparkan kepada Bapak Ibu peserta latihan, yakni yang ada beberapa tujuan atau tujuan pembahasan dari materi ini. Kemudian yang kedua ini pemaparan mengenai tren visual produk digital tadi, yakni poin pertama. Sudah saya kasih contohnya juga untuk yang relevan pada saat ini. Kemudian ada tantangan kalau masih menggunakan foto tradisional itu bagaimana, kalau yang udah pakai AI gimana gitu. Kemudian ini saya sudah memanfaatkan teknologi AI untuk edit foto produk. Saya menggunakan, ini contohnya saya menggunakan produk dari Skintific, yaitu skincare wanita berupa masker. Ini yang awalnya fotonya polos. Nah, itu kalau menggunakan AI pakai prompt, dia bakal langsung otomatis edit seperti foto real. Bahkan ini tidak dipungut biaya sebesar pun. Jadi kayak lebih membantu, lebih cepat juga, hemat biaya. Terus kita bisa request mengenai gaya visual yang mau kita pakai. Kemudian saya mengenalkan ada beberapa tools AI untuk foto produk ini sendiri. Yang pertama ada DALL-E, kemudian ada Canva AI dan Remove Background. Remove Background ini sendiri khusus untuk yang misalkan kita punya foto produk dan pengen ganti background, itu bisa di remove dulu, kemudian baru di promptkan di AI begitu. Kemudian ada ini saat kan ini pada materi ini butuh sekali praktik karena tidak perlu banyak penjelasan karena mungkin Bapak Ibu guru lebih paham kalau sudah ada praktiknya. Makanya dari itu saya sudah menyiapkan praktek 1, 2, 3, yakni menggunakan 3 aplikasi yang saya sarankan di awal tadi untuk pengantar saja. Kalau sudah bisa atau lebih paham bisa pakai AI lain yang lebih canggih lagi. Karena ini cuma pengantar saja, jadi saya memanfaatkan 3 aplikasi tersebut. Begitu. Kemudian ini saya ada tips penggunaan prompt agar AI itu dapat membaca apa yang kita mau. Yang ini saya kasih 7 tips untuk prompting AI. Kemudian
Ini saya paparkan lagi, kayak menjelaskan secara lengkap elemen produk dari nama, warna, bahan, dan lain-lain. Kemudian ada ini, saya kasih contohnya untuk promnya. Nah, ini kan foto yang saya tadi pakai, yakni produk dari Skintific. Kenapa bisa jadi backgroundnya, bisa jadi berubah kayak gitu? Karena saya menggunakan prom ini. Ini sudah saya contohkan, dan ini sudah sesuai dengan tips tadi, agar AI dapat membaca apa yang kita mau. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini ada dokumentasi dari penyampaian materi, foto produk, dan pengantar AI. Kemudian ini juga ada beberapa dokumentasi saat praktik menggunakan AI tadi. Nah, ini bisa dilihat ada rekan magang saya membantu Bapak Ibu guru dalam menuliskan prompt ataupun pemilihan foto produk. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada sesi penutup foto bersama saat penutupan. Nah, dokumentasi ini menunjukkan kebersamaan dan kerjasama selama kegiatan praktik kerja industri dan pelatihan berlangsung. Ini adalah foto bersama saat penutupan, ya, berpamitan, saat acara berpamitan pada tanggal 18 Agustus 2025. Kebetulan pada saat berpamitan itu sama dengan Bapak Ibu guru untuk hari terakhir juga, jadi sama-sama berakhir waktunya. Jadi kami berakhir praktik kerja industrinya, terus kemudian Bapak Ibu guru juga pelatihannya berakhir pada tanggal 18 Agustus 2025. Jadi kami mengadakan acara berpamitannya bersama. Kemudian setelah foto ini ada foto tambahan kebersamaan saya dengan dengan ibu-ibu peserta, ibu guru peserta pelatihan. Karena dirasa cukup akrab, jadi saya sempat mengajak beliau untuk foto bersama. Baik, sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa praktik kerja industri di CV Ranupani Percaya ini memberikan pengalaman berharga dalam bidang iklan digital serta edukasi mengenai Facebook Ads. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis saya, tetapi juga melatih gaya komunikasi, kerjasama tim, dan kepercayaan diri saya dalam menyampaikan materi. Terima kasih kepada dosen pembimbing serta Bapak pembimbing industri atas arahan dan bimbingannya selama praktik kerja industri ini berlangsung. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sikap selama penyampaian atau pemaparan materi tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.